Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Oktari Pratama, NPM C0C0194042. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan mengenai materi bab 6, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak pada aset tetap. Pada bab 6 ini berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Sedangkan untuk di bab 5 sebelumnya, itu terdapat transaksi yang berkaitan dengan persediaan, penjualan persediaan, dan penjualan atau pemberian jasa. Pada bab 6 ini, kita akan berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan aset tetap, yang melibatkan antara entitas induk dan juga entitas anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu atau transaksi hilir. Di samping pembagiannya transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya adalah aset tetap ini terdapat dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Pada bab ini, saya akan menjelaskan transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, yaitu untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Pencatatan yang akan dilakukan baik di perusahaan induk maupun perusahaan anak. Kemudian, apa jurnal eliminasi yang harus dibuat? Perlu diingat yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi kepada pihak non-afiliasi. Kalau untuk transaksi yang terjadi antara entitas induk dan anak, tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi, hanya boleh muncul itu adalah yang nilainya itu berasal dari transaksi dengan pihak non-afiliasi. Ketika dua perusahaan telah bergabung menjadi satu entitas yang bersatu atau menjadi satu kesatuan usaha, maka antara mereka akan menjadi transaksi-transaksi, baik itu transaksi hulu maupun transaksi hilir. Salah satunya transaksi dalam hal penjualan aset tetap. Aset tetap perlu diketahui sudah diatur dalam PSAK nomor 16, yang mana aset tetap ini akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Bagi perusahaan induk, ketika dia menjual aset tetap ke perusahaan anak, maka disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap bisa itu dijual, bisa juga aset tetap itu diberhentikan penggunaannya. Bisa juga aset tetap itu diberhentikan karena telah ditukar, yang mana artinya aset itu diserahkan kepada pihak lain. Maka di pencatatan kita atau di pembukuan kita, aset tetap itu dihapuskan. Bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka dia disebut memperoleh aset tetap. Jadi, posisinya perusahaan induk harus mencatat transaksi ini sebagai disposal aset tetap. Sedangkan entitas anak mencatat transaksi ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya. Maka dari sisi pencatatan yang memiliki aset tetap tersebut, maka adanya mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap.
Jika induk menjual aset tetapnya kepada anak, maka dalam pencatatan pembukuan perusahaan induk, maka akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap, ini berbeda dengan persediaan. Jika persediaan menentukan keuntungan dari penjualan itu dengan mengurangkan antara harga perolehan atau harga jual pada saat kita menjual dengan berapa harga perolehan pada saat kita barang dagang tersebut. Tetapi kalau dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu kita menghitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap itu dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut, dikurang dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu diperoleh dari akumulasi semua beban penyusutan yang kita perhitungkan selama aset tetap itu dimanfaatkan. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap dengan membandingkan selisih antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal penjualan. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan penjualan aset tetap. Tetapi, jika sebaliknya lebih tinggi nilai buku dari aset tetap kita pada saat menjual dibandingkan harga jual, maka akan diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, perusahaan induk nantinya mencatat jurnal untuk transaksi yang hubungannya dengan keuntungan atau kerugian. Waktu dia menjual, maka akan diakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini. Kemudian, waktu proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian, maka akan juga menangguhkan dari pencatatan keuntungan atau kerugian yang dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kalau kemarin persediaan itu keuntungan atau kerugiannya dari penjualan persediaan itu dikatakan belum terrealisasi sampai barang dagangan tersebut dijual oleh perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Kemudian kalau kaitannya dalam penjualan aset tetap, itu kapan keuntungan atau kerugiannya itu dikatakan sudah terrealisasi. Maka jawabannya itu terbagi menjadi dua, ada aset tetap yang disusutkan, ada juga untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Misalnya pada aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah, mengakui keuntungan atau kerugian tersebut ketika perusahaan anak telah menjual tanah tersebut, menjual ke perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya, untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya yang dijual itu peralatan atau mesin, atau bangunan, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Contohnya, perusahaan induk menjual aset tetap berupa peralatan pada perusahaan anak di tanggal 1 Januari 2020. Kemudian selama tahun 2020, perusahaan anak telah memanfaatkan aset tetap tersebut selama 1 tahun. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka perusahaan induk sudah bisa mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan tadi, yang sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut oleh perusahaan anak. Berarti, perusahaan induk akan menghitung selama 1 tahun, karena aset tetap tersebut baru dimanfaatkan
oleh perusahaan anak sejak dibeli dari perusahaan induk. Baru 1 tahun, yaitu tahun 2020. Maka nantinya untuk tahun 2021 akan ada lagi pemanfaatan. Maka perusahaan induk akan buat lagi jurnal yang mencatat keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi. Selanjutnya pada transaksi hulu. Pada jurnal eliminasi, yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Tetapi kalau transaksi hilir, kalau persentase kepemilikannya tidak 100%, maka yang harus diakui tidak bisa 100%. Harus sesuai porsi kepemilikan perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Kemudian, jika transaksi hilir, perusahaan anak menjual ke perusahaan induk, maka akan mencatat keuntungan dari penjualan yang dicatat oleh perusahaan anak. Tetapi, tidak semuanya milik perusahaan induk. Maka, ketika perusahaan induk mencatat penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, maka jangan dihitung 100%. Maka dihitung sesuai porsi kepemilikan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.